Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Keluarga Hijau yang berisikan konten tentang khusus tanaman buah dalam pot, berbagai macam buah eksotis dari Indonesia. Oke, hari ini saya akan bahas bagaimana perjalanan saya bisa mengoleksi 60-70 pot ini dari berbagai macam jenis ya. Karena banyak juga dari netizen yang ingin berbagi resep bagaimana supaya memiliki koleksi yang banyak seperti kebun Keluarga Hijau ini. Oke, sebelum ke sana kita update dulu beberapa tanaman ya. Ini adalah kelengkeng merah, sudah tumbuh cukup tinggi. Ini apel putsa, saya sanggah supaya bentuknya bagus. Berbagai macam jeruk, kelengkeng, tanam dalam pot 70 cm. Ini dia berbagai macam jeruk dalam pot 50 cm. Ini adalah murni untuk hobi, tidak untuk kepentingan bisnis ataupun komersil. Jadi kebun-kebun ini adalah memang ya bisa dibilang sarana hiburan bagi saya di sela-sela kesibukan saya. Ini pagi hari selepas dari kantor saya bisa berkunjung sedikit ke kebun. Karena kebetulan juga kantornya kita sendiri yang mengoperasikan, atau saya seorang pengusaha. Ini dia koleksinya, sekitar 60 sampai 70 pot. Berbagai macam jambu sedang berbuah lebat. Ini saya beri name tag semua supaya dapat menjadi hiburan keluarga atau rekan yang berkunjung, supaya dapat tertular memiliki hobi yang bagus untuk kepentingan kita semua dalam menghijaukan bumi dan menyegarkan udara. Ini dia tanaman baru, jambu kristal cangkok, alpukat. Ini juga ada mangga Kyojai atau cokanan nih kira-kira. Para netizen yang sudah berpengalaman, tolong bantu saya identifikasi lewat daunnya. Daunnya cukup besar. Apakah ini mangga cokanan atau Kyojai? Batangnya cukup besar, saya tanam dalam diameter pot 100 cm. Oke, langsung saja. Bagaimana cara memiliki koleksi yang banyak seperti ini? Oke, yang pertama adalah temukan dulu kesukaan, passion kita dalam menanam. Memang kita suka menanam, jadi tidak mengharapkan buahnya, tidak mengharapkan keuntungannya, tapi kita memang memiliki daya tarik sendiri soal menanam. Artinya jika tanaman itu tumbuh subur ya, tumbuh daun baru, itu memang memberikan kita kepuasan, sehingga rasa bosan tidak mudah muncul gitu. Hanya keinginan sejenak semata mengikuti tren. Tuh. Yang kedua, yang paling penting adalah perkiraan biaya. Jadi mengukur biaya yang sanggup kita jalani ya, terutama dalam pengadaan atau pembelian tabu lampot ini gitu. Sebagai contoh gitu, ini adalah jeruk lemon lokal ya, berbuah lebat. Ini dia buahnya sangat lebat ya. Yang pertama adalah pembelian bibit. Bagi teman-teman yang budgetnya tidak terlalu banyak, contohlah kita punya uang 200.000, kita bisa membeli bibit yang ukurannya kecil. Contoh seperti ini. Saya beli lemon ini dengan harga Rp10.000, atau ya paling mahal mungkin di lintas provinsi Rp20.000.
ini hanya sebesar ini. Ya, dia asal sambung pucuk. Gitu. Nah, dengan harga segini kita dapat membeli 5 bibit. Ya, saya kasih contoh. Ini Rp10.000. Ini saya beli 20.000 atau 40.000 mungkin paling mahal ya, dengan kondisi mungkin sebesar ini. Gitu. Kemudian saya beli jeruk ini limau Rp10.000 dan lain-lain ya, yang harganya murah. Karena zaman sekarang asal bibit yang unggul itu melalui rekayasa genetika, sehingga dalam waktu 6 bulan aja saya rasa sudah bisa berbuah lebat dengan perawatan yang standar saja gitu. Oke, itu dia dari pemilihan bibit. Yang jelas bibit harus unggul ya, bukan dari asal biji. Dia harus dari cangkok ataupun sambung dan sebagainya gitu. Saran saya memang tidak membeli bibit di online, karena memang media dikurangi, tanaman juga stres. Bagi yang belum berpengalaman itu bisa jadi ya tragedi lah kalau bisa mati ataupun nggak sehat dan sebagainya. Oke, jadi itu satu, belilah bibit yang sesuai budgetnya. Jika ingin membeli banyak, beli yang kecil, yang harga 20.000, 10.000. Nah, ini saya kasih contohnya. Yang kemarin mungkin menyaksikan videonya, ini adalah bibit jambu ya, serikaya, ceri ya, leci gitu. Ini saya beli murah, mungkin di bawah Rp50.000. Andai kita punya uang 200.000, pasti sudah mendapatkan 4 atau 5 bibit. Oke, itu dia untuk bibit ya. Nah, contoh lagi bagi yang teman-teman yang sudah memiliki banyak budgetnya ya, itu bisa membeli tidak terlalu banyak tanaman, tapi dalam kondisi yang sudah matang atau cepat berbuah. Contoh ini jambu kancing ya, sudah matang, sudah bisa berbuah ya. Itu contoh kedua ya, mangga-mangga yang besar yang ada di belakang, yang usianya sudah 2 tahun ya. Itu bisa dibeli dengan harga 200-300 ribu, hanya mendapatkan satu tanaman. Nah, itu dia bagi yang bibit-bibit sudah matang ya. Contohnya ya, ini bisa juga nangkadak, alpukat yang sudah usianya besar ya, bisa dipilih. Kelengkeng merah agak cukup mahal ini ya, mangga Irwin contohnya yang sebesar itu gitu. Itu bagi teman-teman yang punya budget lebih, bisa langsung membeli yang itu karena sudah pasti unggul, sudah pasti bagus dia hasilnya. Bagi teman-teman yang punya budget minim, saya sarankan beli sebanyak-banyak yang kalian suka. Perhatikan tempat juga, beli bibit yang kecil, tidak perlu yang besar, harus terburu-buru melihat di YouTube video yang banyak yang share tentang buah, sudah berbuah, saya ingin langsung yang berbuah. Tidak perlu, karena bibit zaman sekarang mudah sekali untuk dibuahkan. Bahkan untuk saya yang pemula, tidak punya pengetahuan tentang hijau pun, bibit tabu lampot dapat membuahkan beberapa buah yang tidak sulit. Contohnya jambu air, jeruk terutama, belimbing, nah itu cukup murah bibitnya. Jambu kristal, jambu getas merah, cukup murah bibitnya dan cepat berbuah. Jangan beli bibit juga yang kecil dan lama berbuah, contohnya mangga ya. Terus kalau di sini contohnya kelengkeng, masih sangat kecil, sirsak ya. Apalagi ya macam-macam lah, manggis gitu, itu sulit untuk berbuah dalam pot. Itu jadi jangan beli tanaman seperti itu, beli yang mudah berbuah. Jeruk, jambu air, apel putsa, belimbing, dan banyak tadi yang saya sebutkan. Oke, setelah dari harga tersebut, kita harus pikirkan potnya, karena potnya bisa jadi jauh lebih mahal daripada tanaman yang kita beli. Contoh, ini tadi saya beli dengan harga 10.000, potnya ini saya beli dengan harga Rp30.000 sampai Rp40.000. Jadi memang lebih mahal.
jangan sampai kita salah strategi, sudah beli tanaman tidak ada media dalam rumah, atau yang manfaatkan media yang ada atau ember, tong dan sebagainya. Ini karena saya inginnya seragam, jadi saya beli pot dengan ukuran yang seragam. Oke, jadi contohnya kalau tadi kalian membeli pot bibit tanaman 200.000 rupiah, mendapatkan 5, berarti kalian harus beli pot 5 dengan harga 30.000 rupiah, contohnya ya harus mendapatkan 150.000 rupiah, sehingga biaya yang dilakukan 350.000 rupiah. Itu sudah mendapatkan 5 pot koleksi tanaman. Nah, dengan 350.000 rupiah ada lagi biaya penunjang. Contohnya bagi saya yang tidak memiliki tanah di pekarangan, saya harus membeli media tanah di toko bunga sebesar 10.000 rupiah. Dikalikan 5 pot berarti sudah 50.000 rupiah, tambahkan dengan biaya bibit 200.000, 250 ditambahkan dengan biaya pot 150, ya sudah 400.000 rupiah. Nah, jadi dengan biaya di bawah 500.000 rupiah, kalian sudah mendapatkan 5 bibit unggul yang dalam waktu 3-4 bulan sudah bisa dinikmati. Begitulah cara saya dulu memulai mengoleksi tanaman ini, karena menurut saya investasinya hanya 10.000, ternyata dalam waktu beberapa bulan sudah dapat saya nikmati hasilnya. Makanya saya naikkan tingkat ke bibit yang lebih matang lagi. Saya beli karena lahan terbatas, saya beli sedikit-sedikit bibit yang sudah matang. Oke. Rekomendasi saya ya untuk 5 bibit awal yang bisa dikoleksi. Yang pertama adalah jeruk lemon lokal, kemudian jambu kristal 2, kemudian jambu airnya bisa memilih jambu kancing yang paling mudah berbuah. Jadi sudah 3 bibit, tambah apel putsa. Apel putsa sangat mudah berbuah bagi siapapun yang menanam. Sudah dipanen nih kondisinya. Terakhir adalah belimbing, bisa belimbing Dewi, belimbing Demak, belimbing Bangkok ya. Jadi yang pertama jeruk, kemudian jambu kristal, jambu kancing, apel putsa, dan belimbing. Dengan 5 pot itu pasti pekarangannya sudah mengundang perhatian banyak orang, dan kalian sendiri mendapatkan kepuasan yang bagus dari menanam bibit yang harganya tidak seberapa. Silakan buat plan masing-masing mulai dari sekarang. Jika ada keinginan, jika ada yang ingin ditanyakan, saya bisa bantu lewat kolom komentar. Apa yang ada di informasi saya bagikan ini adalah murni pengalaman saya pribadi, bisa jadi tidak cocok diterapkan atau perbedaan pendapat dari pemirsa. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada informasi yang ingin saya share lagi, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan bagikan ke semua pemirsa YouTube. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.